Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ciliza dari kelas 1B D3 Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan video tentang tugas PBK yang menerima tentang tidak Rekan generasi muda kalian, marilah kita lakukan itu. Generasi muda, tandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi muda untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemilihan dengan judul peranan pendidikan anti korupsi dini pada generasi muda dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Karisma Ciliza, kelas 1B D3 Keperawatan dengan pembimbing S. Kelly Fitria Nuril MS. Baik, kita akan lanjut ke materi. Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyandarkan bahwa para koruptor merasa sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Generasi muda sedari dinilah yang harus diberikan suatu pendidikan anti korupsi melalui cara memberikan penyuluhan yang diharapkan nantinya akan menjadi pelopor serta prioritas muda generasi anti korupsi Indonesia. Permasalahan di atas yang melatar belakangi untuk melakukan penyuluhan, yaitu dengan judul peranan pendidikan anti korupsi dini pada generasi muda dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peran serta generasi muda dalam memberantas korupsi. Pemuda adalah aset zaman yang paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa depan. Dalam skala yang lebih kecil, pemuda adalah aset bangsa yang akan menentukan mati atau hidup, maju atau mundur, jaya atau hancur, sejahtera atau sengsaranya suatu bangsa. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Hal ini membuktikan bahwa pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 telah memberikan semangat nasionalisme bangsa dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda telah menggetarkan relung-relung kesadaran generasi muda untuk bangkit, berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda. Peranan pendidikan anti korupsi dini di kalangan generasi muda dalam mencegah terjadinya tindak korupsi. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat mempengaruhi perilaku generasi muda ke depannya, termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani. Sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal
Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Yang berkaitan dengan materi penyuluhan saudari tadi, saya ingin bertanya, apa sih salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi agar Indonesia bebas dari tindakan pidana korupsi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Ninda. Pertanyaan saya akan tampung. Baiklah, kepada Saudari Ninda, saya akan menjawab pertanyaan. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang, karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu, juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi dari generasi pendahulunya. Bagaimana kepada Saudari Ninda? Apakah jawabannya sudah terjawab? Sudah jelas, moderator. Terima kasih atas jawabannya.